Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Rahma dengan NIM 22022178, Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat dasar. Sebelum saya menjelaskan tentang pola kalimat dasar, saya akan memberitahu apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Yang mana dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik ataupun turun, sedangkan dalam wujud tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya ataupun tanda seru. Di dalam sebuah kalimat terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama subjek. Subjek merupakan unsur utama dalam kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna dari kalimat tersebut. Adapun ciri-ciri subjek yaitu jawaban atas pertanyaan apa atau siapa berupa kata benda, didahului dengan kata bahwa, tidak didahului preposisi seperti di, dalam, untuk, bagi, pada, kepada, menurut, dan lain-lain. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian dalam kalimat yang menandai apa yang dikatakan tentang subjek. Adapun ciri-ciri predikat yaitu jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana, berupa kata adalah atau iyalah, dapat didahului keterangan aspek seperti sedang, selalu, hampir. Dapat dilalui keterangan modalitas seperti sebaiknya, seharusnya. Predikat dapat berupa kata atau frasa benda, kerja, sifat, atau bilangan. Yang ketiga, objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau tindakan oleh subjek. Adapun ciri-ciri objek yaitu tepat berada di belakang predikat, bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif, tidak didahului kata depan. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Adapun ciri-ciri pelengkap yaitu terletak di belakang predikat, tidak didahului preposisi, kategori katanya berupa kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah unsur yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi kalimat atau unsur kalimat tertentu dalam kalimat. Adapun ciri-ciri keterangan yaitu bukan unsur utama, posisi tidak terikat atau dapat berpindah-pindah, dapat berupa keterangan waktu, tempat, sebab akibat, syarat, dan cara. Berikutnya terdapat 6 pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat dengan pola SP. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, petani bercocok tanam. Petani sebagai subjek, bercocok tanam sebagai predikat. Contoh yang kedua, ibu guru sedang mengajar. Ibu guru sebagai subjek, sedang mengajar sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dengan pola SPO. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ibu menanak nasi. Ibu sebagai subjek, menanak sebagai predikat, nasi sebagai objek. Contoh yang kedua, adik sedang memainkan piano. Adik sebagai subjek, sedang memainkan sebagai predikat, piano sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dengan pola SPPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, tubuhnya berlumuran keringat. Tubuhnya sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, keringat sebagai pelengkap. Contoh yang kedua, anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anak sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, layang-layang sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dengan pola SPKET. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan. Contoh yang kedua, burung-burung bersautan di pagi hari. Burung-burung sebagai subjek, bersautan sebagai predikat, di pagi hari sebagai keterangan. Yang kelima,
Kalimat dengan pola SPOPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, pakaian baru sebagai pelengkap. Contoh yang kedua, adik membelikan kucingnya makanan kucing. Adik sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, kucingnya sebagai objek, makanan kucing sebagai pelengkap. Dan yang terakhir, kalimat dengan pola SPOCAT. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek, di pasar tradisional sebagai keterangan. Contoh yang kedua, para petani menanam padi di pagi hari. Para petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi sebagai objek, di pagi hari sebagai keterangan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga nilai UTS Bahasa Indonesia saya tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.